berjumpa lagi di Kisah Hukum. Kita bicara tentang bantuan hukum bagi masyarakat Kota Palembang. Oke. Hari ini istimewa, kita akan mengulik sebuah program pemerintah keberpihakannya kepada masyarakat melalui program bantuan hukum dari pemerintah kota kepada masyarakat. Apa, bagaimana, ini narasumber luar biasa pada kumpul di sini semua. Lawyer hadir untuk masyarakat yang membutuhkan, khususnya di wilayah Kota Palembang, di 18 kecamatan Kota Palembang. Halo warga Kota Palembang, ya hari ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana cara-cara warga Kota Palembang itu agar bisa memanfaatkan ya program konsultasi gratis dari wali kota dan wakil wali kota. Silakan saksikan sampai habis ya program ini. Selamat pagi, Jumat Berkah. Hari ini kita akan membahas dan memberitahu bagaimana ada alat dari pemerintah Kota Palembang untuk masyarakat Kota Palembang bahwa untuk melek hukum. RDPS hadir untuk kesadaran hukum dari tingkat yang paling dasar, yaitu konsultasi hukum gratis, memenuhi janji kampanye Palembang Peduli. Selamat sore, hari ini suasana istimewa. Bang Nasir, Ya. hari ini kayaknya aku dikepung nih Bang. Lawyer, saya juga lawyer. Aku jadi sipil. Jangan-jangan aku lagi di sidang nih Bang. Apa nih Bang tujuan undang sekian banyak lawyer ini Bang? Jadi saya kenalkan dulu co-host ini. Beliau ini adalah Teguh Andreas Teguh Tewong. Beliau selama ini biasanya selalu berbicara tentang kebudayaan. Orang yang sangat berbudaya sekali. Jadi kemarin sempat ngobrol juga tuh, orang-orang budaya paham hukum lebih keren itu kan gitu. Oke, nah kenapa hari ini Mas Teguh ada di sini? Dikelilingin oleh tokoh-tokoh muda lawyer di Kota Palembang. Tiga SKS. Hah? Tiga SKS dah. Saya Saya kenalkan dulu ya, satu-satu. Saya mulai dari yang paling kanan nih. Wah, silakan dia, silakan. Jadi nama saya Ahmad Rilo Budiman. Nama singkatannya ARB Pak. Jadi setiap kampanye itu selalu ada nama kita ARB. Akhir dipakai oleh Anies Rashid Baswedan. bagi ya. Jadi tokoh-tokoh hebat Indonesia. Nah, kebetulan kita sebagai Dewan Penasehat Dewan Penasehat, ya? di DPC Kota Palembang. Kota Palembang. Dewan Perwakilan Cabang Federasi Advokat Republik Indonesia. Federasi Ferrari. Ferrari ya. Federasi Advokat Republik Indonesia. Itu harus wong kaya Pak. Iya, mungkin. Saya kata Ferrari yang miskin. Pintunya dua kali Pak. Iya, alumni Unsri 2011. Saya sebelum Muhammadiyah Pak. Baru kemarin wisuda ya? Baru kemarin sudah, dan kita seluruh yang ada di sini dengan pujian galau. Dengan Masya pujian. Allah. Ya. Jadi 1 tahun 8 bulan. Alhamdulillah. Puji kalau ya. Puji galau. Oke, yang di sebelah kiri saya. Silakan, perkenalkan diri. Baiklah, kalau nama saya itu Muhammad Axel, FSMH. Memang nama saya ini Pak agak kebarat-baratan. Iya. Aku pikir penyanyi tuh. Ekstra tuh penyanyi atau? Abdul dan komputer. Itu Excel, kalau aku Axel kan. Oh, Axel. Tapi sebenarnya Excel ada Excel. Dia pengen kerja yang excellent gitu. Benar. Jadi kalau saya ini jabatannya sebagai ketua harian DPC Ferrari Kota Palembang. Saya juga alumni Unsri sama kayak Mas Rido angkatan 2013. Gitu. Iya. S2 juga aku sama Pak. Aku juga UIN. Sama hijau. Jadi Oh, dari iya. kuning pindah ke hijau. Biar kenal galau kan. Oke, silakan lanjut. Ya, kenalkan kalau nama saya ini Amin Rais. Oh, reformasi. Informasi dan saya dipanggil dalam setiap lokal. Amin. Alumni dari Muhammadiyah, lulusan tahun 2019 dan S2 juga barengan sama kawan-kawan juga Di mau dia di Muhammadiyah juga dengan pujian. dengan pujian. Wah. Karena ini pujian teman tuh. Sekretaris
Sekretaris DPC Kota Palembang. Ferrari Kota Palembang. Ya, Ferrari Kota Palembang. Oke, sekarang lanjut. Baik. Ustaz ini, Ustaznya. Ya Ustaz, Masya Allah. Baik, terima kasih sebelumnya Pak Teguh, Pak Dasril. Hari ini, sore ini kita diundang di acara podcast Bergesa. Perkenalkan, nama aku Muhammad Abian Zafranko. Ya. Aku S1-nya Muhammadiyah, S2-nya juga barengan, alhamdulillah barengan. Jadi sebenarnya yang kuning narik yang hijau. Yang hijau narik yang kuning. Atau memang yang hijau dapat pacak masuk yang kuning. Nah, itu jokes aja. Aku dari S1 dulu Om, magangnya di Ferrari sudah. Oh. Magangnya Ferrari, jadi ini senior kita. Dari aku magang dulu. Dari aku magang sampai sekarang juga kan senior kita, dan ada lokom dewek sekarang kan namanya Sakahira Lokom. Sakahira Lokom. Dan alhamdulillah dulu jadi anak magang, sekarang teman S2 bareng Om, tamannya bareng. Masya Allah, sudah jadi rekan ini. Ini cukup luar. Terima kasih. S2 kan. Sekarang kita masih STL. Lanjut. Bung, aku rencana. Oke, saya mulai dulu dari penasehat nih. Dia bisa cerita barangkali proses sebenarnya Ferrari itu bisa menjadi mitra di pemerintahan Kota Palembang untuk bantuan hukum. Baik. Jadi alhamdulillah Bapak Ratu Dewa Prima Salam kemarin melalui ketua kita Bapak Sigit Muhaimin SIMH Dr. Kandidat saat ini, beliau memimpin kami sebagai ketua Ferrari yang dipercaya oleh Bapak Ratu Dewa Prima Salam untuk bermitra. Dikarenakan Bapak Ratu Dewa Prima Salam itu ada program yang salah satunya itu Palembang Peduli. Nah, yang mana Palembang Peduli ini kemarin alhamdulillah sudah ber-MOU kita, Ferrari ditunjuk satu-satunya organisasi advokat yang ada di Sumatera Selatan ini yang bisa membantu program janji kampanye beliau. Jadi pada waktu itu tanggal 26 Mei hari Senin didatangi dan ditandatangani oleh Bapak Prima Salam. Kebetulan pada waktu itu seluruh teman-teman dari Ferrari hadir. Nah, tujuan dari program itu adalah untuk memberikan kepada masyarakat yang ada di seluruh yang ber-KTP Palembang supaya jangan sampai nunggu ada masalah dulu Pak, baru advokat ini hadir. Nah, jadi Bapak Ratu Dewa Prima Salam ini sebelum adanya masalah beliau sudah menghadirkan yang namanya lawyer melalui program konsultasi gratis. Jadi masyarakat itu bisa pencegahan, bisa preventif lah bahasanya itu kan, supaya jangan sampai ada konflik. Jadi kita berharap ada win-win solution, karena Palembang ini kan terkenal zero konflik Pak, yang kotanya aman, damai, sehingga di masa kepemimpinan Bapak, insya Allah tidak ada konflik-konflik, terutama yang memang agak bersengketa ini kan konflik hukum. Ya apalagi sekarang ini kan terkenal dengan negara damanya pencemaran nama baik. Nah mungkin dari situlah garda terdepan yang sudah dipikirkan oleh beliau. Mas Teguh. Menyikap dari janji politik, akhirnya terwujudlah program konsultasi hukum gratis bagi masyarakat bersama dengan Ferrari. Jadi lebih gampang organisasinya memonitoring. Nah, sekarang tanya, kalian itu di masyarakat berkedudukan di mana agar masyarakat bisa mengakses program tersebut? Oke, jawab. Jadi kalau ingat Pak Teguh ingat ketua gitu. Nah, Kalau ketua Ferrari cuma se-Indonesia nih, DPP itu namanya Teguh juga Pak. Tapi bukan ketua Ferrari. Bukan. Kalau kami itu kalau ngomongnya digeser, digoyang, tak tergoyang, digeser. Teguh. Saya bilang agak rumah. Koko, agak luar koko. Iya. Bagus sih. Jadi tadi mungkin sudah dijelaskan ya sama Pak Rio, Pak Penasehat. Untuk terkait kedudukan kita, jadi kita ini berkedudukan di 18 kecamatan. Jadi kita diberikan tempat khusus oleh Pak Ratu Dewa dan Prima Salam itu di 18 kecamatan. Nah di setiap kecamatan itu kita tuh menaruh ya, bukan men-standby-kan kan, menempatkan 2 orang advokat yang memang bertugas khusus untuk melayani warga Kota Palembang sesuai dengan domisilinya masing-masing.
Jadi kita ini langsung koordinasi Pak, dari wali kota langsung ke camat langsung ke lurah, 107 lurah itu langsung disinkronkan. Dari lurah kaki langsung ke RT Pak. Nah dari RT itu langsung sosialisasi yang membawa warga mereka itu untuk datang ke kecamatan. Ya, nah maka daripada itu kemarin kita sudah 2 kali sosialisasi. Kita kan ada ke depan ini Pak, ada 18 kecamatan yang harus kita sosialisasikan kepada masyarakat terkait dengan program konsultasi gratis. Nah kemarin alhamdulillah sudah 2 kecamatan yang kita jalankan, pertama di IB 1, yang kedua di IB 2. Nah ke depan ini mungkin akan dilaksanakan di Jakabaring ya, Jakabaring dan di Kertapati. Jadi untuk seluruh warga Kota Palembang ya, ini program yang sangat baik. Mungkin kalau dalam sejarah itu Pak, mungkin pertama kali Pak para tuh Dewan Permasalahan ini ngasih. Kalau dulu tuh kan pojok membaca terus Pak di kecamatan. Kalau sekarang ini udah diganti pojok hukum Ditambah. gitu sih. Keren sih, keren. Jadi Mas gini ya, jadi gini, ini kan mereka teman-teman dari Ferrari ya, dari Iya. Ferrari itu bekerja sama dengan pemerintah kota memberikan bantuan hukum, dan itu semuanya masyarakat Kota Palembang tidak melihat apakah dia itu miskin atau kaya, tapi semua orang bisa meminta bantuan hukum, mengakses itu. Benar. Ya, bisa mengakses itu. Pertanyaan sekarang, apakah itu Ferrari hanya memberikan cuma-cuma, atau ada sesuatu hal yang dianggarkan oleh pemerintah Kota Palembang untuk itu? Oke. Jadi siapa yang jelas Ya, Pak Sekretaris. Abi. Boleh? Ya. Baik. Jadi untuk bantuan hukum ini Pak Ratu Dewa Permasalahan ini Pemerintah kota lah ya? Pemerintah kota ini menyediakan ini sebagai alat lah, sebagai akses masyarakat untuk melek hukum, yang mana siapa saja sih yang bisa mengaksesnya dan apa saja sih yang bisa dikasih dari penyelenggaraan hukum ini, para advokat muda ini ya, di khususnya di kecamatan itu ada ruang namanya pojok konsultasi, yang mana di situ ada 2 orang advokat yang bisa standby itu di hari Kamis. Oh, di hari Kamis. ada ininya ya? Ya, tapi selain hari itu juga ada koordinator kecamatannya yang standby di situ, yang mana akan mengkoordinasi sama kita. Misalnya ada yang mau konsultasi, itu ada nomor HP kita, bisa buat janji dulu, nanti ketemuannya baru konsultasi. Tidak menghalangi harus hari Kamis, tidak. Setiap hari itu bisa diakses seperti itu. Dan juga yang dicanangkan oleh program ini yaitu adalah bantuan non litigasi. Oh, Yang mana sifatnya hanya konsultasi. konsultasi. Kalau sudah masuk litigasi, itu lain cerita. Ada namanya konsultasi gratis, ada namanya bantuan hukum gratis. Yang mana seluruh orang, seluruh masyarakat Kota Palembang, nak dia kaya, nak dia kurang mampu, itu bisa berkonsultasi di setiap kecamatan di domisili masing-masing. Ketika dia mau lanjut nih ke Proses litigasi lah. litigasi, itu namanya bantuan hukum. Oke. Bantuan hukum ini gratis juga, Om. Sampai inkrah, Sampai inkrah. Tapi dia ada ketentuan berlaku. ketentuan berlaku, yaitu surat keterangan Miskin. tidak mampu tadi. SKTM. SKTM ya. Ketika dia ada surat keterangan tidak mampu, dia bisa memilih, Om. Apakah misalnya buat laporan di kantor kepolisian, dia bisa dapat pendampingan dari kita secara gratis. Artinya tetap berlaku bahwa ketika masyarakat Kota Palembang itu ingin mendapatkan bantuan hukum, artinya dia harus ada surat keterangan miskin. Benar. Gitu ya? Iya. Begitu. Dia mau buat laporan kepolisian ataupun mau somasi. Somasi itu udah di. Oh, harus sudah ada juga surat keterangan miskin tuh. Tidak ada yang mampu. Iya, Mampu ya. itu dikategorikan di dalam bentuk bantuan hukumnya, Om. Oke, Mas, Seperti mana Mas itu. kira-kira itu apakah itu yang sebenarnya, karena ini merupakan kebijakan dari pemerintahan kota ya. Ini kan kebijakan dari pemerintahan kota. Dan sebenarnya setiap lembaga bantuan hukum juga menerapkan prinsip pro deо itu kan, karena ada tanggung jawab sosial yang diamanatkan undang-undang advokat kan, bahwa kita juga selain kita menerima yang profesional, minimal 20% kita harus lakukan yang namanya bantuan hukum gratis itu ya.
Nah, sebagai warga kota Palembang, Mas, ini aja simpel. Aku sebenarnya dalam perasaan happy, perasaan bahagia aku. Kalau aku lagi butuh konsultasi, aku tahu di mana ruangnya. Tanpa keluar beban biaya segala macam, tanpa ada rasa keraguan, itu maksudnya kerasa gue sebagai warga ya. Tuh ya, aku ini lagi bermasalah sama si A. Tanya kemana? Nah kayak LBH ini aku tidak kenal. Ada keraguan sih kan? Ternyata pemerintah kota memfasilitasi di kecamatan. Di kecamatan monggo, pasti kan kamu sedikit banyak karena kamu warga kecamatan minimal mengenal person-person yang ada di kecamatan. Kemudian komunikasi tadi. Jadi bagaimana yang itulah dari situ bagaimana pemerintah kota itu menyapa warganya melalui ruang konsultasi. Tidak harus dia datang ngadu ke bapaknya atau pemerintah kota, cukup ngadu ke ruang konsultasi. Nah, di situ melihatnya. Cuma pertanyaan, apakah kami masyarakat bisa datang seketika atau harus ada di tadi kan sudah jelaskan. ya. Kalau Mas Simak tadi sudah jelaskan ada 2 orang setiap hari Kamis yang standby, ada telepon yang ditinggalkan. Saat saya ingin mengadu, apakah saya didamping oleh ketua RT atau apa mengadukan di situ, atau tiba-tiba saya datang seketika datang individual datang tanpa harus didampingi oleh ketua RT segala macam, itu tanya aja. Oke. Nah, bisa kalau untuk pendampingan itu tidak perlu Bang. Jadi cukup kamu baik datang ke pojok konsultasi itu, pojok hukum, datang bakal dikasih form konsultasi. Ada yang namanya konsultasi sama bantuan hukum, kedua form. Nah di situ kita tulis identitas kita, terus permasalahan kita. Nah dari situ bakal dibaca oleh advokat standby kan, advokat menghadir, dan di situ lagi bakal dikasih juga arahan untuk kedepannya cuma gitu Bang. Opinian lah ya. Artinya kebijakan pemerintah kota Palembang di bidang bantuan hukum ini kan tidak sebenarnya gini, ini kan sebenarnya preventif tadi ya kan. Artinya kita mencegah jangan sampai terjadi masalah yang lebih besar. Benar. Nah, tentu kalau dalam literatur yang kita baca ya, artinya selain itu tentu ada juga edukasi yang dijalankan oleh kawan-kawan dari Ferrari. Nah, itu apakah terjadwal atau sifatnya simultan saja? Iya. Edukasi hukumnya. Baik, jadi nambahin dikit tadi terkait dengan Bapak. Jadi kalau untuk datang ke pojok konsultasi itu cukup bawa KTP, Pak. Bawa KTP, datang. Yang penting warga kota Palembang. Iya, sesuai domisili misal Bapak di Harasekem ini berarti kecamatan apa ini? Kecamatan Kemuning. Kemuning, Bapak tinggal KTP bawa KTP. Kemuning. Nah, di situ udah Bapak curhat. Aku ini ada masalah A, B, C, D, terserah lah. Nah, cerita apa lanjut. Nah, itu yang pertama tuh. Nah, terkait dengan pertanyaan Pak Dasril tadi, jadi memang karena program kita ini konsultasi hukum gratis, jadi sifatnya kita ini standby Pak. Standby, menunggu dari aduan masyarakat. Karena mengingat memang sebenarnya garda terdepan kita ini terutama Pak RT ataupun Bu RT itu kan terkadang problemnya itu kan untuk masyarakat dia terkait dengan adanya misalnya Pak aku nih nanggugat persoalan keluarga, kira-kira aku nih mana, sedangkan aku nih ada anak, ada ini. Nah hal-hal itu kan kadang sulit dijawab oleh Pak RT. Nah Pak RT boleh, sudahlah kau bawa lah ke pojok konsultasi. Ketika dia tidak mendapatkan cara menjawabnya dan takut nanti tambah masalah. Tambah ruwet. Nah dengan adanya mungkin yang punya pengalaman bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah, mudah-mudahan masyarakat bisa pegadaian. Tagline-nya itu. Ada yang bagus, membantu meringankan pekerjaan Pak RT. Karena Pak RT itu pengalaman saya juga punya orang tua sebagai RT. Masalah di kampung nggak bisa habis. Pak RT itu kayak jadi hakimnya, jadi apa lengkap. Yang penting warganya balik rukun. ya. Jadi bagus juga. Jadi membantu meringankan pekerjaan Pak RT. Jadi sebenarnya ide awalnya kok bisa sampai Ferrari dengan teman-teman itu bisa dipercaya oleh pemerintahan Kota Palembang itu yang melakukan bantuan hukum sebenarnya. Mereka ada cerita-ceritanya. Jadi memang mulai dari siapa? Silakan. Excel. Jadi gini Pak,
ini kan sebenarnya memang Ferrari ini kan salah satu organisasi kalau di Kota Palembang ini kan yang baru, tapi kita yang salah satu paling eksis. Eksis ya. Iya. Dikarenakan memang kita ini punya bukan kedekatan sih, memang mungkin banyak aktivitas hukum yang memang berkaitan dengan contohnya dengan pakai masalah, banyak hal-hal yang memang terkaitan hukum yang memang terkait dengan persoalan hukum yang memang kita bantu, ya kan? Dan juga kita ini kan mungkin kalau di media itu sering masuk TV. Nah, jadi mungkin dari pemerintah itu kan melihat kan bagaimana sepak terjang Ferrari di Kota Palembang, bagaimana profesionalnya advokat Ferrari di Kota Palembang dalam menangani kasus, sehingga disitulah mungkin membuka peluang ya organisasi kita ini Ferrari ini menjadi organisasi yang diamanatkan ya dipercaya oleh pemerintah Kota Palembang untuk menjalankan peran ini, Pak. Karena ini amanah, ya kan? Nah, mungkin di sini dilihat ini organisasi Ferrari ini mungkin selama ini kan kita tidak ada catatan buruk di Palembang. Advokat kita ini tidak ada yang namanya menggelapkan uang klien, tidak menyelesaikan perkara yang memang menjadi kewajiban, itu tidak ada catatan itu. Dan seluruh catatan kita itu baik. Itulah menjadi peluang awal sehingga pemerintah itu memberikan amanat kepada kita. Kemudian juga ditambah dengan Pak Ketua kita, Ketua DPC itu Pak Sigit, ya. Memang beliau juga mempunyai kedekatan khusus ya, terkait dengan pemerintah Kota Palembang. Memang beliau ini banyaklah mungkin membantu dari dulu terkait dengan permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Pemkot. Sehingga itu juga yang menjadi salah satu catatan mungkin dari pemerintah kota, kenapa pemerintah kota itu menunjuk kita Ferrari Kota Palembang itu untuk menjalankan program yang luar biasa ini. Terus biasanya kan kita udah jalan hampir 1 bulan, 2 bulan ya? Iya, 1 bulan. 2 bulan udah ya? Sudah hampir 2 bulan. Yang biasa kita terima konsultasi masyarakat itu rata-rata apa? Kemarin contohnya mau kayak di video kemarin. Oh iya, kalau permasalahan itu kan sebenarnya ya random lah. Ya, dia banyak mulai dari ada pertanahan, kemudian mungkin ada masalah keluarga, kan dan lain sebagainya. Kita kan tidak membatasi, tidak ada batasan khusus terkait perkara itu. Bebas, apapun konsultasinya selagi memang sesuai aturan hukum dan memang bisa kita bantu, akan kita berikan solusi yang jalan yang terbaik. Karena tidak sedikit, Pak, perkara itu cuma karena konsultasi lah ya, itu bisa selesai. Dikarenakan gini, karena seseorang ini manusia ini, kalau dia lagi ada permasalahan, dia datang ke kita, itu kan pikirannya itu perlu tekanan. Ya, kalau Lara tahu lagi dia ngakui. Nah, jadi pada saat dia ngomong dengan kita dan dia percaya dengan kita, coba kau gawe ke A, B, C, selesai perkara dia. Cuman karena omongan kita, Pak. Nah itulah memang konsultasi ini juga suatu hal yang sangat baik kan. Kalau kata Pak Rasil tadi, ya kan, jangan salah bertanya, Pak. Nanti kau bertanya dengan yang bukan bidangnya kan. Kalau dengan dokter masalah hukum, masalah pun. Ya, kamu cak mereka sakit, nanya dengan kami mengacara kan masalah pun, kita bingung kan. Nah itulah kira-kira Pak. Gimana Mas, sebagai orang awam di hukum? jadi aku kan mau ngawam dengan hukum, paling tahu itu aku merimba ngawam. Kalau kita ngawam ya. Tapi memang bagus ya. Banyak permasalahan-permasalahan itu jangan sepele ya. Sepele, benar. Tapi mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan masalah. Datang ke, itu datang ke kecamatan Telah. Atau konsultasi hukum, konsultasi baik. Masalah sepele ikan, mana jadi besar, mana tidak. Nah, kan tidak jadi besar, terus jadi juga bela. Ya. Jadi kayak melakukan peran RJ juga ya. Iya, itu kan memang menjadi poin utama kita. Itu kan peran memusyawarahkan mereka. Iya, women solution. Nah, itu women solution. Sebenarnya. Ada apa lagi banyak muda sekarang. Memang perannya muda-mudanya sekarang ada yang ambil peran banyak. Muda-muda ya, kalau terpuji. Sebenarnya apa sih sebenarnya selama menjalani hampir 2 bulan ini yang kita lihat kendala kira-kira kita hadapi di dalam bantuan hukum? Kan tentu tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita kan. Ada juga berbagai kendala-kendala. Apa kira-kira kendala? Kalau kendala sampai dengan detik ini sebenarnya tidak ada, Om ya. Nah hanya saja memang ada orang yang kadang datang tuh kan dia KTP-nya tidak Palembang, hanya domisilinya. Nah sedangkan kan kita ini kan dengan pemerintah Kota Palembang ke Ferrari-nya kan ada caro, tapi dari masyarakat kita kan gratis. Nah, tapi ya, kepada teman-teman yang sering kadang kita sampaikan tetap diterima. Ya karena kan tidak rugi juga kita berbagi ilmu dengan uang yang kira-kira lagi membutuhkan itu kan.
karena itu sebagai amal jariah gitu. Nah paling hal-hal yang seperti itu, karena ada beberapa masyarakat mungkin juga dia belum tahu sosialisasinya sarannya apa, sehingga kalau dia datang tiba-tiba membawa domisili, karena kita tidak berlaku domisili itu, dia cuma berlakunya KTP. Nah KTP itu menjadi lampiran di formulir. Nah formulir itulah sebagai keliman kita, ya kan, untuk advokat yang standby di pemerintah Kota Palembang, Di setiap kecamatan itu tadi di ya. setiap kecamatan itu. Tapi bukan berarti itu menjadi problem yang besar, tidak. Karena memang kan wilayah Palembang ini kan ada juga pendatang, ada juga transmigran mungkin kan, jadi ya kita welcome baik gitu. Ini ada senangnya. Pernah ada beberapa datang sini enggak di Bandung? Ya. Kalau itu sebenarnya belum, karena kita juga kan baru 2 kecamatan dan yang kita sosialisasikan karena progres kan. Karena tempat juga Pak kita kan berguyur dari pemerintah itu. Mulai kosong, kita tambah kursi dulu kan, kita tambah meja dulu, kita tambah AC, kita tambah yang Office lah ya. office. Sehingga memang minggu ini kita baru sosialisasi, tapi kemarin itu sudah berjalan. Insya Allah minggu depan lagi mungkin sebulan ke 2 bulan ke depan tuh kita sudah bertarget lah. Ya, sebanyak-banyaknya masyarakat itu untuk konsultasi dengan kita. Memang itulah tugas kita. Tapi kalau masalah kepala itu belum. Belum sampai di sana. Belum sampai Karena kepala. nanti pandang saya nih, banyak lagi kasus kepala gitu. Iya. Karena terus masyarakat kita. Jadi kalau bicara seperti udah masuk delik belum? Udah bisa belum masuk delik? Delik pidana ya? Ya, masuk belum? Konsultasi? Iya. Kalau konsultasi bisa? Bisa masuk ya? Bisa. Banyak kasus kepala jadi aku juga ngomong nih. Kayak aku ngomong, dia lagi bully ini. Tapi ini nasibnya. Nasib kita baru ngomong, ujungnya kok akhirnya ngomong. Kenapa? Nah, artinya gini, kalian sih sebenarnya gini, bahwa bantuan hukum, orang yang biasa terlibat di dalam bantuan hukum, pengacara yang terlibat di dalam bantuan hukum, biasanya itu adalah orang yang memiliki keyakinan bahwa diri dia ini siap melakukan dan berkorban untuk masyarakat. Itu salah satu prinsip. Nah, apa yang mendorong kalian sehingga kalian bisa terlibat di dalam bantuan hukum ini? Karena gini, hitung-hitungannya kan kalau kita terbiasa di profesional, ya kan? Terbiasa di profesional sebagai seorang advokat, kan kita biasa hitungannya kalau seperti ini akan seperti ini, akan seperti ini, nah, kalian seperti ini. Apa yang mau lakukan? Satu-satu saya. Mas Sekretaris dulu mulai. Dari Pak Axel. Secara filosofinya harus dapat ya nggak maksudnya? Iya. Iya, jangan. Kalau kita sebagai orang sosial ini, banyak kasus balai. Kaki banyak apa kasus kepalanya? Kepalanya kan dua-duanya konsultasi kan nih. Ngomong benar kalau kan ternyata nanti seperti ini. Satu dia ngelapor di kelurahan ini, satu ngelapor di kelurahan satu ya kan sama-sama ngelapor seperti kan. Kecamatan dari kelurahan. Ya Mbak, ya itu tiap kelurahan ada, ngadu kelurahan. Sama-sama nak bantuan hukum. Bantuan hukum. Yang beradu mereka Yang beradu ada. Diskusi lagi. Nah ini kan perang sosial yang kemungkinan terjadi. Oke, jadi saya ingin kamu jawab filosofisnya tadi. Oke, itu. Pak Ketua ada nih. Jadi memang Pak, kalau kita lihat ini kan, apalagi di media kan, ada istilah yang sangat bagus. Apa wong-wong tuh kalau hukum kita ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan memang pada prakteknya banyak hak-hak masyarakat itu yang memang belum bisa dipenuhi. Kita ini kan Pak negara hukum, Pak. Kita ini negara konstitusi. Kalau negara Indonesia ini kan menganut yang namanya sistem Eropa kontinental. Nah, Eropa kontinental itu ya wujudnya adalah undang-undang dasar. Pasal 27 ayat 1 itu jelas bahwa seluruh warga negara itu memiliki hak yang sama di dalam hukum maupun di pemerintahan dan wajib mengikuti hukum dan pemerintahan tanpa tidak ada kecuali. Jadi nak uang kaya, nak uang miskin itu sebenarnya apa?
Ya, kalau secara undang-undang dasar itu harus dikasih hak yang sama. Ya kan, oke, uang kaya bisa bayar, uang miskin itu siapa yang bayar? Harusnya pemerintah yang itu. Nah, maka daripada itu memang praktek pendidikan tidak semudah itu. Masih banyak hak konstitusional warga negara ini yang memang belum bisa benar-benar negara. Bukan cuma hukum sebenarnya. Contoh dari segi ekonomi, ya kan, dari kebebasan pendapat masih dibatasi hak asasi manusia. Nah, maka daripada itu Pak, kami ini pengacara nih Pak, jujuran baik Pak. Kalau nak mencari duit, kami tidak mungkin Pak dalam bantuan hukum. Ya, jujur aja. Di sini kalau kita nak berbicara masalah uang, jauh Pak konsultasi hukum ini nak cari duit. Jadi memang benar-benar di sini kami tersentuh di hati kami melihat memang banyaknya ketidakadilan Pak. Kita ini kadang lalu duit baik Mas Dasril ya, pakai duit. Banyak pengacara mulai masih pacak gitu di bengkok. Bagaimana dengan uang yang miskin yang pakai duit itu? Itulah sehingga kami ini advokat muda dari Ferrari ini memang bertekad untuk bagaimana kita ini sebagai pengacara ini bukan cuma materi yang kita cari, tapi kita harus ada kebaikan yang kita kasih kepada masyarakat. Bagaimana kesian Pak nih masyarakat di zona ini kan, yang mana haknya itu kadang dibeli oleh orang yang memang bukan pemilik yang sebenarnya, ada yang memang dia yang tidak salah jadi salah, ya kan? Dan sebaliknya. Nah, itulah kami ini Pak di sini punya komitmen dan punya keinginan ya, karena kami juga masih muda kan, ini kan sebenarnya kalau kita kalau pohon itu Pak, kita nanam benih dulu ya kan, menanam benih, kita bantu masyarakat biar Tuhan kakek ya jadikannya jadi buah, kakek baru kita petik gitu. Makanya kita kalau mendapat penegasan seperti itu kan kita nyaman juga. Masyarakat Palembang harus bersyukur dong. Kami Mendapat penegasan itu. kadang-kadang jadi advokat, kadang-kadang jadi ustadz juga. Dan sebenarnya memang harus seperti itu. Seorang advokat itu dia harus menguasai seorang keilmuan, ya kan? Kenapa yang datang dengan dia itu bukan hanya persoalan sekedar aturan, menyangkut tentang agama, kadang-kadang menyangkut tentang ekonomi. Kalau kita nggak paham seorang advokat, beda ya. Bagaimana kita memberikan solusi untuk mereka? Silakan. Oke, baik. Menarik ya pertanyaannya kan. Apa sih latar belakang anak-anak muda nih atau organisasi advokat ini tertarik untuk membantu kegiatan ini? Konsultasi gratis yang mana ini untuk masyarakat luas, tidak secara profesional, ya Om. Jadi kita sama-sama advokat ini kita tahu profesi kita ini profesi yang mulia, profesi noble. Yang mana pasti untuk kita advokat ini pasti orientasinya kan money oriented. Yang mana ini kita dapat dari profesional. Tetapi ketika Pemkot atau ini kan ketika negara memanggil temanya. Jadi kita sebagai advokat ini tidak bisa nolak, dan tidak boleh nolak. Ketika negara mewakili dari Pemkot mau bekerja sama dan mau menggandeng kita, anak-anak muda ini, kita harus lebih maksimal loh. Insya Allah ini tidak mengurangi rezeki kita, ini tidak makan waktu kita untuk yang profesional, tidak. Yakinlah ini sebagai bentuk pintu masuk kita sebagai anak-anak muda, lebih luas lagi rezekinya bakal dapat, lebih luas lagi lingkungannya, relasinya, dan yang pasti pengalamannya lebih terbuka lagi Om dari program pemerintah atau program negara ini. Makanya kita gak hadir dan semangat dan harus maksimal di sini Om. Kayak gitu sih kenapa kita Ini sekretaris kita ingin dapat apa juga, penegasan juga ini. Sama udah dengan siapa tadi? Biasa udah biasa. Jadi kalau hatinya memang agak melo-melo. Melo. Dia mulai dari tersentuh menangis. Tapi hal itu juga sejalan dengan moto organisasi kita kan, Ferrari itu profesional dan religius. Profesional dan religius. Jadi profesional. Jadi hubungan kita hablum nanas sama kawan-kawan itu dapat sama hablum nawa juga sama Allah juga. Sedikit ngomong sudah orang dari lama. Udah paham ya? Iya. Jangan terlalu panjang. Kalau panjang nanti
Gimana Rino? Cuma kita juga ingin dapat apa juga Pak? Rino, gimana Pak? Iya. Kalau ditanya apa yang melatar belakangi, sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan dasar. Tapi yang jelas gini, advokat itu tidak ada alasan untuk yang namanya pengabdian. Apalagi memang bidang kita kan, baik itu konsultasi, bantuan hukum dan lain sebagainya. Profesional ataupun tidak profesional, tetap namanya ya passion gitu lah sebagai lawyer, sehingga memanggil atau tidak memanggil memang sudah keharusan. Apalagi di negara yang minta, itu juga yang sudah ber-MOU. Nah, cuman kadang masyarakat ini dalam lupa bahwa kita ini advokat. Aku selalu ngomong di seluruh tempat, kami ini advokat Pak, bukan bodyguard. Nah, jadi kadang kita ini diajak untuk nganu membawala. Nah, tapi tujuan kita kan mengedukasi. Nah, jadi agak dibedakan dikit antara advokat dan bodyguard. Jadi kadang beda-beda tipis Pak. Apalagi kan kami ini masih agak muda kan. Nah, ketika berhadapan dengan yang panas-panas tuh kan, ya namanya apa ya, bahasa itu api. Nah, tapi kadang masyarakat ketika dijelaskan, Pak kami ini advokat, bahwa kami ini bukan bodyguard, ya, kayak misalnya lagi utang kan. Nah, jadi kalau untuk hal-hal seperti itu rasanya memang ya ada arti alasan lah untuk kita sebagai advokat tidak mau yang namanya membantu pemerintah. Itu sih kalau begitu. Ini jawabannya benar-benar sebagai orang hukum semua ya kan, ada ketaatan, kepatuhan, ada jalan. Luar biasa. Tapi gini ya, ini memang kota ini akan berkembang, akan maju, akan semakin berwibawa. Menggunakan kompetensi yang sesuai, punya pengetahuannya. Karena kita yang udah politik, masyarakat saya jelas itu, kami ingin nyantai ngopi yang kamu kali. Tiwangnya ya. Jadi sebenarnya memang artinya dengan adanya kepedulian negara melalui Permen terhadap warga memberikan bantuan, tentu negara berharap, pemerintah berharap ada kepatuhan masyarakat itu sendiri, kan itu. Sehingga peranata yang ada di masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan rules and regulations. Nah, kita berharap ini bukan hanya sampai di sini, tapi ini ada ide-ide lain yang bisa memberikan kesadaran kepada masyarakat. Tertibnya sebuah kota itu harus dimulai dari tertibnya warga kota terhadap sepakat. Artinya teman-teman yang berprofesi sebagai APH, baik itu di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan macam-macam, kita yang berada di dalamnya itu harus meyakinkan warga kota Palembang bahwa kita bukan sebagai pelanggar hukum itu sendiri, bahwa kita adalah bagian dari yang penegakan hukum, dan kita siap apapun risikonya untuk menegakkan hukum itu sendiri. Jangan sampai kita nanti bagian dari yang mendesain hukum itu sendiri menjadi abu-abu. Saya punya terang benderang karena kita menguasai menurut ukuran kita, sehingga itu menjadi abu-abu. Kita bekerja sama membentuk lingkaran kecil orang-orang yang kita anggap juga satu frame dengan kita, sesama APH yang lain, sehingga dari satu kezoliman yang lain. Nah, dengan teman-teman langsung bersentuhan dengan masyarakat miskin kota, melihat langsung detak jantung para masyarakat warga kota yang selama ini susah untuk mendapatkan akses kepada hukumnya, mudah-mudahan ini semakin memperkuat, memposisikan advokat sebagai profesi yang mulia. Kami rasa anak muda-muda ini ketika sudah ada salah satu advokat senior itu mengatakan bahwa kalau ingin jadi advokat yang baik itu letakkan hatimu di masyarakat miskin. Salah satunya menjadi bekerja di bantuan hukum. Kita berharap anak muda ini dan makin banyak nanti teman-teman di Ferrari, bukan hanya di Ferrari, tapi di organisasi-organisasi lain anak-anak muda juga ikut di dalam
kerja Bandingkan. masyarakat. Gimana menurut Mas Rino? Ini waktu sudah gimana? Sudah 30 menit? Sampai malam. Sudah lebih ya? Ini Kata-kata mutiara. ini kata-kata apa deh? Kata-kata penutup aja deh. Ada penutup aja deh. Ya, sekretaris lah. Mulai dari sekretaris ya kan? Ya, sekretaris. Sekretaris dulu dong. Tua. Aku jadi. Dan kalau Amin Rais, dia tidak banyak berbicara, tetapi dia banyak action. Actionnya banyak. Konseptor. Silakan apa? Keadilan tanpa belas kasihan adalah kekejaman. Belas kasihan tanpa keadilan adalah Menurut Thomas Aquinas. Filosofi keadilan semua. Semua aja. Ini masa naturul hukum. Oke, silakan apa? Oh ya. Kata penutup. Ya. Sesuai dengan judul kita hari ini kan Bantuan Hukum, memang tepat sekali program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Palembang dengan azas hukum yang sudah dari dulu sering kita dengar bahwa ubi ius ubi sosial, di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Nah, kami hadir untuk hukum itu sendiri. Sebagai orang budaya, Karena sih, buktinya diri kalian diketahui masyarakat bahwa kalian itu ada. Tadi pendidikan sosialisasi, bagaimana mengkomunikasikan pada masyarakat, itu aja. Cuma kita bikin pembahasan di masyarakat nggak tahu, kan? Nah, itu aja. kayak gitu. Untuk viewers atau untuk masyarakat Kota Palembang khususnya, pemerintah Kota Palembang telah memberikan wadah untuk masyarakat Kota Palembang berkonsultasi. Dari sebab itu, marilah kita sadar hukum, tidak usah takut lagi, tidak usah ragu lagi ketika ada permasalahan hukum ataupun belum ada permasalahan hukum, ada yang bisa dikonsultasikan, segera datang di kecamatan kita masing-masing. Terima kasih. Mana awas kok. Mau tahu. Jadi kita tuh jangan tuh langsung takut kita terhadap hukum. Karena sekarang sudah ada konsultasi hukum gratis. Oke. Jadi jangan takut untuk konsultasi dan jangan takut ada masalah hukum. Oke. Jangan bermasalah dengan hukum yang penting. Jangan dibuat masalah. Jangan ragu untuk kasih. Iya tuh. Keadilan adalah sesuatu yang menyatukan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Itu kuncinya. Iman al-Ghazali.